Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan serta sivitas akademika dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung, juga pada tamu undangan dari dosen-dosen kami di SWPRS, juga kepada para narasumber. Terima kasih telah menyediakan waktunya pada pagi hari ini dan bersedia hadir pada hari ini. Baik, izinkan saya perkenalkan, saya Apoteker Yulia, saya juga apoteker, akan memandu untuk acara talk show pada hari ini. Ada sekitar 15-an orang yang kami undang pada pagi hari ini. Jadi saya akan memperkenalkan CV singkat beliau dari Prof. Ketut. Beliau menamatkan, namanya adalah Prof. Iketut Adnyana, Prof. Dr. Apoteker Iketut Adnyana, dan beliau merupakan alumni dari S1 dan S2 ITB, betul ya Prof ya? Lalu untuk S3-nya Prof. Ketut menamatkan di Jepang ya Prof ya? Di sebentar, ada di Universitas Toyama Medical and Pharmaceutical University, Jepang. Oke, baik. Yang untuk selanjutnya narasumber kedua ada dari perwakilan PDIAI Jawa Barat, yaitu sama-sama profesor juga, ada Prof. Nasrul Watoni yang bergabung. Prof. Nasrul untuk S1-nya juga di Universitas Pajajaran. Lalu untuk S2-nya itu beliau S2-nya di sebentar. Oh ya, di TB, S2-nya di TB betul. Untuk S3-nya juga di Jepang ya Prof ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya ada Bapak Oscar Ronald selaku Direktur Utama SWPRX. Selamat pagi Pak Oscar. Panggilannya Pak Oscar. Orangnya sangat ramah dan sangat senang bersosialisasi. Untuk pertanyaan pertama nih Prof. Pada pagi hari ini kita ingin tahu nih Prof. Menurut Prof. Ketut nih, bagaimana sebenarnya situasi profesi apoteker ataupun mahasiswanya farmasi dari kacamata Prof selaku akademisi dan juga dekan Sekolah Farmasi dari Institut Teknologi Bandung. Bagaimana Prof? Terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, selamat datang di Sekolah Farmasi ITB secara khusus. Namanya gedung atau ruangan edukatorium. Terkait dengan pertanyaan bagaimana masa depan profesi farmasi dan juga mahasiswa farmasi ya, bahwa makhluk yang paling utama di dalam semesta manusia, ya, sesuatu yang terkait dengan sains dan teknologi itu adalah kekuatan manusia. Maka satu catatan penting yang harus dipahami secara fundamental adalah, saya ingat pesannya Jack Ma jadinya. Jadi segala sesuatu yang bisa dibuat oleh komputer atau teknologi, jangan sekali-sekali bersaing dengan komputer atau teknologi. Itu seperti itu. Ya, mengenai iterasi, kemudian pengolahan data dalam waktu relatif singkat dan cepat, pasti menang dia kan gitu. Komputer artinya atau teknologi. Tapi segala sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh komputer dan teknologi, di sanalah perannya manusia dengan kecerdasannya. Pertanyaannya tentu, apakah semuanya sudah bisa dibuat oleh teknologi dan komputer? Ya tentu terlalu jumawa kalau kita bilang ya. Masih sangat banyak yang tidak bisa dibuat oleh teknologi maupun komputer. Nah di sanalah posisinya manusia dan kecerdasan kita, termasuk profesi farmasi dan juga mahasiswa farmasi. Ya, salah satu contoh adalah maka pesan salah satu guru spiritual mengatakan, jadi saya coba generalisasi termasuk di profesi kita, yaitu beyond the pharmacy atau beyond the medicine. Kita harus bisa bergerak itu, karena sering saya sampaikan dimanapun di dalam forum, dulu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, kita sebagai apoteker boleh bangga hafal mengenai profil farmakologi dari obat. Katakanlah paracetamol. Jadi apoteker jaya.
dosisnya berapa, mekanisme kerjanya bagaimana, indikasinya apa, kontraindikasinya apa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan teknologi, ya kan, orang yang tidak berlatar belakang farmasi atau kesehatan tinggal ketik paracetamol di dalam HP-nya, yang penting ada internet, keluar itu semua informasi yang dulu dihafalkan oleh mahasiswa farmasi atau apoteker, kan demikian. Ya, jadi tidak ada bedanya antara apoteker yang puluhan tahun pengalaman seperti Bapak Ibu ini dibandingkan dengan orang awam yang melek teknologi, kan seperti itu kira-kira. Ya, jadi posisi kita di mana? Yaitu beyond the medicine atau beyond the pharmacist tadi. Ada informasi-informasi yang sifatnya unik dan hidden clue yang tidak dikuasai oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang kesehatan atau farmasi. Tapi kita karena memang sudah bergelut di dunia kesehatan maupun farmasi, termasuk farmakologi di dalamnya, itu tahu mengapa obat ini tidak boleh diminum bareng dengan makanan, ya, antara obat dengan obat, termasuk ada yang namanya interaksi. Interaksi itu ada banyak. Interaksi antara obat dengan obat, interaksi antara obat dengan makanan, interaksi obat dengan kondisi patologis. Nah, ini yang paling tidak dikuasai oleh orang awam. Belum lagi yang namanya ada individual response. Walaupun ada yang namanya ilmu farmakogenomik, farmakovigilan, dan farmakogenetik gitu, tapi belum sempurna. Nah, kalau kita menguasai itu, komputer belum, teknologi belum. Jadi posisi kita tetap strategis di revolusi industri 4.0 itu. Demikian dulu sementara pendapat saya terkait dengan eksistensi profesi farmasi maupun mahasiswa farmasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pendapatnya. Baik, kalau dari Prof Nasrul, boleh pendapatnya Prof selaku perwakilan dari Asosiasi Ikatan Apoteker Indonesia. Bagaimana pendapatnya tentang situasi profesi apoteker ini di era yang serba pintar ya, kita sebut ya, handphone aja pinter gitu. Orangnya juga harusnya lebih pintar ya Prof ya. Bagaimana Prof, silakan Prof. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya juga nih, Pak Dekan nih. Ini teman-teman dosen juga ya. Tadi saya ke bawah, sebelum naik saya muter dulu. Kira-kira ada yang berubah atau enggak gitu. Karena kangen juga udah lama nggak ke sini. Baik, izin mungkin menambahkan sebetulnya meminta maaf juga karena Bu Ketua tidak bisa hadir ke sini, jadi saya yang didelegasikan ke sini. Mudah-mudahan bisa mewakili dari PDII Jabar. Terus kemudian sebetulnya satu narasumber juga sudah cukup sebenarnya. Nih Prof Ketut juga sudah nih sebagai PDII juga, Jabar juga di organisasi. Tapi apa boleh buat karena memang ditugaskan, izin juga menambahkan nih betul apa yang disampaikan oleh Prof Ketut. Dikaitkan dengan organisasi, kita masuk dulu ke ADART yang memang sudah dibuat di PDII Jabar. Ada 4 hal yang memang prinsipal di PDII Jabar, yaitu yang pertama PDII Jabar ini ingin mempersatukan apoteker, kemudian ingin mengayomi apoteker, dan juga ingin membina apoteker dan mendayagunakan apoteker. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi oleh Prof Ketut, tugas dari organisasi adalah keempat hal tadi, di mana para apoteker jangan sampai teknologi yang canggih-canggih ini, gitu ya, malah tidak diikuti oleh apotekernya. Gitu. Malah seolah-olah udah itu mungkin bukan bidang apoteker gitu. Padahal itu sangat penting sekali. Selain gitu, dari prinsip mengayominya, maka IAI juga ini berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak yang memang atau platform yang nantinya akan membantu teman-teman apoteker untuk berpraktek di lapangan nantinya. Kemudian dari sisi mendayagunakan, lebih mensupport. Yuk, apoteker yang selama ini sudah hadir di lapangan dan praktek bertanggung jawab, sudah saatnya di bidang digital juga harus mengimplementasikannya gitu. Jadi poin pentingnya adalah praktek dulu bertanggung jawab, kemudian nanti setelah itu dengan adanya disrupsi ini ya, mungkin disrupsi lebih nyaman nih.
banyak sekali diskusi dengan adanya teknologi ini, maka apoteker juga harus bisa siap dengan disrupsi ini, dan hayu bareng-bareng di organisasi ini untuk untuk mewujudkan atau tampil bahwa apoteker itu ada di dunia maya juga. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nasrul atas pendapatnya. Kalau saya tarik kesimpulan itu intinya adalah apoteker itu tidak boleh alergi dengan teknologi ya Prof ya. Karena walaupun kita kuliahnya bukan teknologi, bukan IT, tapi karena perkembangan zaman yang sekarang itu adalah serba teknologi, kita harus bisa beradaptasi. Nah, pas kali ini dengan narasumber yang ketiga kita, yaitu ada Pak Oscar selaku Direktur SwapRx yang memang adalah platform digital khusus untuk tenaga kefarmasian, baik itu apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian yang akan memudahkan teman-teman ketika berpraktik di lapangan. Nah, untuk Pak Oscar, bagaimana Pak Oscar pendapatnya melihat situasi apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian pada hari ini, dan apa sebenarnya yang ditawarkan oleh SwapRx sebagai perusahaan teknologi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mewakili SwapRx dalam hal ini sebagai sebuah platform yang memang fokus kepada tenaga kefarmasian hari ini, sama seperti yang tadi sudah disampaikan Prof. Ketut, Prof. Nasrul, bahwa rekan-rekan farmasi harus juga memiliki pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi keilmuannya yang saya yakin sudah diambil dalam jenjang pendidikannya dengan universitas yang baik, dan yang berikutnya adalah bagaimana menjalankan profesinya, ya, diayomi dari organisasinya. Tentunya ada IAI yang hari ini untuk di apoteker, ya, yang bagaimana kelanjutan ke depannya tentunya harus bersinergi dengan dunia digital yang berkembang saat ini. Nah, SwapRx di sini hadir menjadi media atau sarana sebagai media sosial untuk rekan-rekan farmasi bisa saling berinteraksi, bertukar informasi, dan memberikan akses yang luas untuk mengupgrade skill. Upgrade skill dalam hal ini adalah mengingatkan kembali, merimain apa yang sudah didapatkan, mungkin dengan kesibukan sehari-harinya yang sudah begitu padat dengan pekerjaannya, dan bisa melanjutkan dengan mendapatkan suatu sertifikasi SKP yang terakreditasi juga di tempat kami. Nah, media sosial ini kita harapkan teman-teman farmasi di dalamnya bisa proaktif untuk saling berbagi pengetahuannya, mungkin saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan mau sharing. Nah, dunia yang saling terkoneksi dalam sebuah aplikasi ini memberikan suatu kemudahan bagi rekan-rekan dimanapun, kapanpun bisa diakses secara terbuka. Dan tentunya sebagai kami SwapRx melihat ini adalah tenaga kefarmasian yang kami ayomi hari ini adalah layer kesehatan masyarakat untuk pelayanan jangka panjang. Yang kita lihat selama 2 tahun pandemi, peranan apoteker, tenaga kefarmasian lainnya itu sangat penting. Dan disinilah peranan kami SwapRx memberikan satu media bagi rekan-rekan farmasi untuk saling berinteraksi dan membangun profesinya secara baik berkelanjutan. Begitu, Desem. Terima kasih. Oke, baik. Berarti dari SwapRx itu adalah untuk istilahnya apa ya, bahasa tanda kutipnya memadupadankan atau mengawinkan antara farmasi dan teknologi adalah dengan menyiapkan platform yang memudahkan profesional farmasi untuk belajar terus sepanjang hayat ya Pak Oscar ya. Seperti salah satu star farmasisnya itu long life learner. Nah, itu belajar sepanjang hayat. Seperti tema kita juga kan, pharmacist as lifelong learner, itu ways to keep the skills relevant. Nah, ngomong-ngomong dengan skill nih, saya tertarik dengan background dari 2 profesor yang berada di depan ini. Karena kalau dipadu-padankan seperti kombinasi yang luar biasa. Dari Prof. Ketut dengan memilih bidang di farmakologi bahan alam ya Prof ya. Apa Prof alasannya kenapa memilih untuk spesialisasi di farmakologi bahan alam Prof? Mungkin coba saya singkat saja, bahwa teknologi itu selain tantangan tentu ada peluang. Ya, tantangannya adalah kita harus belajar terus. Jadi lifelong learner itu memang sudah menjadi filosofi kita. Ya, peluangnya apa? Maka jangan sampai nanti pasien tahu dulu lebih banyak informasi mengenai obat dibandingkan Bapak Ibu atau kolega semua kan, karena tidak
atau antipati dengan teknologi. Maka teknologi itu akan memudahkan kita untuk mendekati persepsi kita dengan konsumen atau pasien atau klien kita. Nanti konsultasi lebih advance-nya tentu lebih mudah masuknya, kan seperti itu. Jadi sama-sama sudah pengetahuan dasarnya atau basic knowledge-nya apa, kan gitu mereka juga dapat dari teknologi yang sudah disiapkan oleh salah satunya SwabRx misalnya. Nah, beyond dari itu kita yang lebih tahu mestinya. Itu salah satu prinsip dasar yang harus kita kuasai, ya. Kemudian contohnya adalah nggak usah jauh-jauh mengenai COVID-19 sampai GG apa. Tahu kan GG apa? AKI bahasa anunya. Jadi acute kidney injury atau GG apa? Gagal ginjal atypical progressive akut, kan begitu ya terminologi dari IDAI. Nah, itu banyak sekali informasi yang bisa dikatakan kurang tepat atau hoax. Ya kan? Saking mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari teknologi, namun basic knowledge untuk memahami informasi itu tidak cukup kuat mengenai vaksin lah, mengenai COVID-19 lah, dan termasuk mengenai GG apa ini. Nah, di sini kita berperan penting. Dengan teknologi informasi itu dan kecerdasan kita mampu memfilter, menyaring mana informasi yang tepat, mana informasi yang kurang tepat. Sehingga kita mempunyai tugas utama yaitu termasuk meluruskan. Ini loh informasi yang lebih tepat terkait dengan dua kasus utama yang sedang kita hadapi itu, kan seperti itu kira-kira. Maka itu yang saya katakan beyond the pharmacist atau beyond the medicine, sebenarnya kita harus bergeraknya, kan. Maka kita akan tetap eksis. Kemudian yang kedua terkait dengan farmakologi dan bahan alam, itu adalah perjalanan, bisa dikatakan perjalanan takdir saya, kan gitu. Saya di farmasi tertarik dengan tugas akhir bahan alam, ya kan. Kemudian sebenarnya diplot dengan untuk menjadi tenaga di bidangnya namanya biologi farmasi. Di sini kelompok ilmuannya sama dengan Pak Ensano. Tapi ketika itu dosen-dosen di farmakologi bidangnya itu ada yang pensiun, ada yang meninggal. Jadi banyak yang kosong. Jadi saya akhirnya dipindah ke farmakologi. Tapi dosen pembimbing saya di bahan alam nitip, jangan lupa bahan alam. Oh, saya nggak akan lupa, saya bilang begitu, karena kekayaan kita yang utama yang tidak ada di negeri yang lain yaitu bahan alam. Maka saya menggabungkan menjadi farmakologi bahan alam, dan ternyata menurut saya pas dan menjadi passion saya sekarang. Kira-kira demikian. Itu singkatnya jadinya ceritanya, tapi panjang sebenarnya ceritanya. Jadi bisa dibilang karena berarti Prof. Ketut merasa bahwa ilmu farmakologi ini adalah salah satu unsur terpenting bagi apoteker ya Prof. untuk berpraktik. Itulah yang paling aplikatif di dunia farmasi ya, farmakologi. Di samping nanti kita harus menguasai ilmu-ilmu yang lain juga, termasuk nanti kaitannya dengan EG, DEG, itu teman-teman di farmakokimia atau kimia analisis memegang peranan penting. Kemudian teman-teman di farmaseutik, formulasi memegang peranan penting, dan termasuk nanti adalah mencari alternatif dari obat konvensional dalam rangka kemandirian dan ketahanan. Maka kita harus manfaatkan sumber daya alam kita. Saya mengatakan itu bukan suatu kebetulan kita diwarisi itu gitu loh. Maka kita harus optimalkan. Saya yakin karena 80% obat konvensional itu awalnya datang dari bahan alam. Kemudian dengan ilmu sintesis, ilmu bioteknologi diterapkan di mikroorganisme maupun di kimia sintesis. Jadilah dia obat konvensional kan. Seperti itu, baik. Demikian. Kalau Prof. Nasrul sendiri, kalau saya lihat dari background Prof. Nasrul ini lebih tertarik kepada farmasetika ya Prof ya. Betul. Jadi kepada drug delivery system. Kenapa Prof memilihnya farmasetika? Memang takdir juga itu mungkin garisan juga ya. Jadi ketika melihat di Pajajaran kan sama ada beberapa bidang. Dan bidang itu memang saat ini tidak bisa dipisahkan, apalagi kalau bisa ada suatu project research, itu pasti hulu ke hilir semua harus ada di bidang itu. Mungkin dalam hal ini kenapa memilih farmasetika, karena di benak saya dulu waktu itu farmasi itu atau apoteker itu maka terkait dengan obat atau meracik obat atau membuat obat. Nah ya, yang membuat obat itu bidang mana yang lebih orang awam tahu ya pasti dengan formula atau membuat suatu obat.
Jadi oleh karenanya disitulah concernnya di awal ketika S1 di bidang farmasetika. Kemudian alhamdulillah di S2 juga dibimbing sama Prof. Desi sama Bu Ninet. Jadi tetap di farmasetika juga. Dan di S3 juga sama bidangnya, cuman lebih spesifik ke memang kesediaan dulu tuh dermal. Jadi intinya sih sebetulnya di bidang apapun juga penting, sama-sama penting. Yang lebih penting itu adalah kolaborasi dengan antar bidang. Karena ketika saya ke S2 dan S3, di S3 pun ketika kita mau publish paper itu nggak bisa hanya bidang farmaseutik aja gitu. Semua harus saling menyatu dan memang ketika kita juga ada beberapa project dengan kementerian atau apa gitu. Pasti ujung-ujungnya Prof. Ketut menemukan suatu bahan alam, ujungnya tuh pasti harus dibuat semacam formulasi sediaan. Mungkin itu singkat. Terkait kompetensinya Prof. Nas juga sebagai yang paham atau spesialisasi untuk di farmasetika. Terkait isu yang kemarin Prof. Ya. Soal sirup cair Prof. Sirup cair. Nah, menurut Prof sendiri maupun dari PDIAI Jabar Ya. gitu ya, untuk Mungkin isu itu waktu itu apa yang dilakukan Prof? Terima kasih. Kebetulan kemarin waktu saya juga diundang ke Subang, ada acara HKN bersama profesi organisasi kesehatan lainnya. Di situ saya sampaikan bahwa sebetulnya peranan apoteker itu ada di hulu ke hilirnya ada apoteker di sana. Apalagi PP 51 menjelaskan bahwa ilmu apoteker itu adalah orang atau pekerjaan kefarmasian itu yaitu adalah untuk menjaga mutu obat dari mulai pembuatan sampai ke pemasaran dan pelayanan juga. Artinya kalau di breakdown apoteker ada di industri. CPOB menjelaskan ada 3 orang yang wajib diisi oleh apoteker, yaitu penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC, dan juga pemastian mutu di situ. Pengawasan QA-nya ya. Artinya apoteker di situ berperan di industri. Kita langsung ke distribusi, mungkin Pak Oscar juga. Di situ juga ada apoteker di sana, penanggung jawab PBF. Masuk ke apotek. Di situ juga sama, ada apoteker juga gitu ya. Dan ketika ke pasien maka mengedukasi juga di situ. Artinya dalam kasus ini juga sebetulnya semacam memunculkan apoteker di situ bahwa kasus ini apoteker yang sangat harus ditingkatkan tanggung jawab peranan apoteker di setiap pekerjaan kefarmasiannya. Karena BPOM sendiri kan sudah mengumumkan ada 6 celah. Salah satu celahnya adalah di situ tidak ada regulasi terkait atau standar EG atau cemaran EG di produk obat. Dan itu pun BPOM juga menyadari tidak mewajibkan untuk mengujinya. Dengan demikian, kalau apoteker diwajibkan pasti di situ juga dicek ya waktu itu dan tidak akan sebesar ini menjadi kasusnya. Nah, jadi dari sisi organisasi lebih banyak untuk mengingatkan kembali, mengayomi juga bahwa yuk masing-masing kita apoteker berperan di bidang atau di tempat praktek kerjanya masing-masing agar semua kejadian ini tidak terulang kembali. Mungkin itu tambahan dari bidang dari IAI. Oke, baik. Waktu kejadian sirup cair kemarin nih Pak, dari Pak Oscar sendiri selaku Direktur SwabRx juga yang mengatur operasional juga dari PBF SwabRx atau PT Teknologi Medika Pratama, itu bagaimana Pak Oscar? Boleh pandangannya Pak? Seperti yang Prof. Nasrul tadi sampaikan ya, memang peranan apoteker dari sisi distribusi, dari sisi produksi, distribusi sampai ke deliver kepada pasien itu sangat berperan aktif. Saya sangat setuju sekali. Bahkan kalau di PBF kami itu kami menekankan setiap apoteker penanggung jawab kami itu kami punya 8 apoteker penanggung jawab, kita punya 16 orang asisten apotekernya atau APING dan apoteker pendamping ya, seperti itu. Jadi kita sangat melihat bagaimana peranan kalau di sisi kami adalah jalur distribusi farmasi. Yang kita tekankan di dalam SwabRx itu adalah digital distribusi farmasi. Bisa diakses secara luas yang kita layani kepada apotek retail yang independen dan bisa memberikan akses distribusi yang cepat. Tentunya ini akan sangat menunjang dalam hal bagaimana usaha kefarmasian tersebut mendeliver produk farmasi yang baik. Bagaimana cara produk farmasi itu bisa disampaikan dengan baik? Tentunya dari sisi distribusilah yang bertanggung jawab. Bagaimana sumber pengambilan obatnya tentunya.
bagaimana obat itu ada, disimpan, diperlakukan di dalam PBF kami, di gudang kami, dan sampai kepada delivernya kepada apoteknya tersebut. Nah, ketika kejadian kemarin ya, yang kita lakukan pada hari yang sama diterbitkan surat dari BPOM, kita blok hari itu juga dan kami bisa menariknya pada hari yang sama untuk semua produk farmasinya. Karena dilakukan dengan suatu media digital yang terintegrasi dalam sistemnya. Jadi di PBF itu harus saat ini sudah menerapkan bagaimana sistem integrasi yang bisa men-tracing semua produk farmasi yang dikeluarkan dari warehousingnya. Jadi dalam satu hari yang sama kita sudah bisa menarik semua itu. Dan ini adalah proses yang kita harapkan juga bisa membangun satu kesehatan masyarakat di mana kita berperan aktif dan di situ tentunya ada tenaga farmasi, ada apoteker yang langsung bisa men-tracing semuanya secara digital. Nah, disitulah bagaimana peranan kami yang nantinya kita juga bekerja sama dengan ITB saat ini hari ini ya yang akan kita tanda tangani ya. Tentunya di sini kita ingin memberikan satu pemahaman supaya dalam jalur distribusi yang digital ini juga punya pengetahuan, nanti alumni semua punya pengetahuan yang komprehensif dalam hal digital distribusi tersebut. Jadi ketika obat-obat itu sudah ditarik dalam satu hari yang sama, kita bisa karantina, perlakuan karantinanya secara penuh, disegel, tidak bisa dikeluarkan kemana-mana, dan tentunya kita kembalikan kepada rekan-rekan komunikasi kita dengan rekan-rekan prinsipal farmasi atau produsen farmasinya. Itu harus yang baik, menunggu rilisnya kemarin itu surat kembali dari BPOM untuk izin edarnya. Itu yang kita lakukan. Terima kasih. Jadi ternyata kemajuan teknologi ini bisa memudahkan terhadap pengawasan ya atau pengendalian ya Pak Oscar ya. Jadi bisa lebih cepat untuk menyelamatkan masyarakat lebih banyak lagi gitu dengan adanya teknologi. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya saya ingin izin tanya ke Prof Ketut, Prof. Sebagai apoteker yang spesialisasinya di farmakologi. Kami dari SwapRx itu punya satu segmen Prof, namanya Farmakepo. Plesetan dari Farmakope. Kitabnya anak farmasi ya, itu udah kitab suci lah ya. Kitab suci anak farmasi. Kebetulan saya yang ngisi Prof salah satunya. Kami di situ mencoba untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya lebih refreshment sih Prof. Jadi bukan mengajar dari awal karena kami yakin pasti apoteker sudah belajar atau TTK sudah belajar waktu di bangku kuliah. Jadi hanya refresh aja. Sehingga kami ingin menjelaskan atau merefresh farmakologi itu dengan bahasa yang lebih fun, dengan konten yang lebih fun. Cuman tetap saja yang saya rasakan pribadi ya itu agak sulit adalah karena memang se-fun-funnya farmakologi dibuat fun itu tidak bisa se-fun ilmu komunikasi misalnya atau ilmu konseling seperti itu gitu kan, tetap ada bahasa-bahasa yang cukup berat. Nah kalau dari Prof Ketut sendiri untuk melihat ada nggak sih Prof gambaran untuk gimana bisa membuat ilmu farmakologi ini atau apa sih istilahnya ya supaya apoteker atau TTK itu tertarik untuk selalu refresh terus ilmu farmakologinya, Prof? Terkait dengan farmakologi, yang pertama, kalau seseorang itu saintis terutama bisa menulis suatu artikel ilmiah dalam bahasanya sendiri, dalam arti bahasa populer, saya bisa menyimpulkan bahwa orang itu paham betul. Ya, kalau cuman sekedar menulis artikel ilmiah bagi saintis itu sangat mudah. Mungkin nggak usah seminggu, 2 hari cukup, pasti jadi itu artikel ilmiah. Tapi kalau diminta mengubahnya menjadi artikel ilmiah populer, maka dia perlu mungkin waktu 7 hari atau 10 hari ya kan, karena mengubah terminologi saintis yang sudah baku itu menjadi bahasa yang populer yang harus dipahami oleh orang yang tidak berlatar belakang ilmu farmasi atau kesehatan, itu menjadi PR besar bagi saintis terutama. Kalau saya contohnya, saya bukan berlatar belakang ekonomi, tapi kalau baca artikelnya mbahnya ekonomi yaitu Kwik Kian G, jadi saya mudah sekali memahami gitu. Jadi saya banyak sekali baca-baca terkait dengan artikelnya Kwik Kian G, masalah ekonomi, saya banyak sekali paham terkait salah satunya bahwa industri farmasi di Indonesia itu tidak lebih dari tukang jahit gitu. Dia pernah nulis puluhan tahun yang lalu. Maksudnya apa? Oh, jadi dari sana
ngerti saya secara ekonomi kan gitu. Kira-kira demikian. Jadi intinya adalah ya mungkin salah satu advice juga bahwa bagaimana menulis pesan itu memang kita mengerti apa yang mau kita tulis. Sehingga ketika kita mencoba memposisikan sebagai audien yang latar belakang kefarmasiannya masih rendah, sehingga kita juga bisa paham. Jadi itu yang pertama, paham, kemudian cari terminologi yang kesannya saintis itu kesannya wah, menurut saya sih enggak. Tapi bagaimana dia bisa membahasakan orang yang diajak berkomunikasi walaupun lewat media maya, dia paham. Itu poin pentingnya kan. Kemudian farmakologi, mengapa saya jadi sangat bersyukur jadi akhirnya ditakdirkan di sana, karena paling tidak saya seolah-olah belajar tentang diri saya sendiri. Maka saya katakan, walaupun tidak berguna bagi lingkungan atau lebih luas, paling tidak itu berguna bagi diri saya sendiri, farmakologi. Karena laboratorium hidupnya ada pada diri kita sendiri. Kita akan berbicara mengenai farmakologi itu ada farmakodinamik, ada farmakokinetik kan begitu. Farmakodinamik adalah apa yang dilakukan obat terhadap tubuh kita. Kita berbicara indikasi, berbicara mekanisme kerja, berbicara efek samping di sana kan begitu. Dan kemudian farmakokinetik, apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Jadi jadi tidak hanya sebenarnya obat, apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan direspon oleh tubuh kita, karena tubuh kita, sekali lagi farmakologi, sistem hidup yang tertutup. Closed system. Jadi kalau apapun dimasukkan pasti direspon. Contohnya, misalnya di udara ini, di ruangan ini udara agak panas karena AC nggak dihidupkan. Anda pasti kan kipas-kipas. Itu adalah respon tubuh kita sebenarnya bahwa suhu ruangan agak panas. Nah, demikian AC di setel misalnya 16 derajat Celcius kan gitu. Kita kedinginan, maka kita akan menggigil. Itulah respon tubuh kita. Ya kan, untuk menjaga yang namanya homeostasis. Dynamic balancing. Jadi seperti itu. Jadi penting sekali farmakologi ini paling tidak bagi diri saya sendiri. Maka ketika saya mengalami masalah kesehatan, yang paling saya rewind itu adalah dalam 24 jam atau 2 kali 24 jam itu apa yang saya makan. Karena penyebab utama dari penyakit itu nomor 2-nya itu adalah makanan. Nomor 1 itu adalah stres, pikiran. Ya, nomor 3 dan nomor sekian itu baru virus, mikroorganisme dan lain sebagainya. Ya, jadi itu poin pentingnya. Jadi saya akan merujuk pada diri saya sendiri apa yang saya makan dalam 24 atau 2 kali 24, termasuk kualitas tidur saya dari malam bagaimana. Kalau itu nggak ada masalah, mestinya nggak ada masalah dengan kesehatan saya. Seperti itu. Jadi itu poin penting dari farmakologi yang saya artinya setiap saat saya belajar tentang diri saya sendiri. Ya, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya pikirkan gitu. Maka saya sekarang kan kesannya easy going. Ya, karena kalau memang tidak ada solusinya ngapain saya pikirin? Itu kan menjadi bahan penyakit. Secara farmakologi kita tahu, maka hormon kortikosteroid kita akan meningkat, hormon stres kita akan meningkat, kemudian hormon-hormon yang meningkatkan rasa bahagia kita seperti dopamin, katekolamin, serotonin akan turun. Maka sistem kekebalan tubuh kita akan turun. Maka virus akan mudah datang dan mikroorganisme yang lain. Seperti itu simpelnya gitu. Maka saya kelihatannya easy going ya karena saya tidak ingin membebani masalah kesehatan saya. Kira-kira demikian. Itu datangnya dari mana? Dari pemahaman kita tentang farmakologi. Kira-kira demikian. Sebenarnya bisa dilihat bahwa ketika kita bisa membahasakan itu ke bahasa yang lebih mudah dimengerti, itu menandakan kita paham ya Prof ya. Itu makanya jadi penting juga ternyata tipsnya dari Prof Ketut adalah kita belajar memperkaya bahasa, terminologi ya Prof ya, literasinya gitu ya. Karena kita nggak mungkin bilang kenapa pipisnya merah karena minum rifampicin, karena metabolisme dari rifampicin malah metabolisme pasien nanya metabolisme apa ya? Gitu kan. Taunya perombakan atau misalnya pemecahannya atau misalnya, bahasanya jadi bisa lebih awam ya. Karena tidak perlu kan pasien tahu sampai sedetil atau bahasanya lebih ilmiah begitu ya Prof ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada kedua profesor yang ada di depan ini. Saya ingin tanya nih Prof, kan berdua sama saya juga sih, sama-sama apoteker Prof. Nah, selama berpraktik sebagai apoteker Prof,
adakah pengalaman yang bisa di-share sebagai apoteker dan beradaptasi dengan teknologi itu bagaimana pengalamannya? Ya, jadi tadi kan lebih ke best practice mungkin ya. Kebetulan saya punya hobi juga. Jadi hobi itu sampai saat ini alhamdulillah memang punya sesuatu yang bisa lebih bermanfaat lah buat orang lain. Jadi tadi betul apa yang disampaikan Prof Ketut. Jadi yang penting kan diri kita bermanfaat dulu. Jadi karena saya hobi blogging dulu waktu sekitar tahun 2008 waktu dulu tuh zaman-zamannya blog Detik kalau nggak salah ya. Terus Kaskus dan lain sebagainya lah. Nah yang biasanya saya nulis diary di buku gitu. Nah saya banyak nulis, banyak cerita justru di blog itu. Dan ketika di titik saya harus dihadapkan sebagai seorang dosen, artinya berarti sebetulnya saya juga harus update setiap hari untuk saya pribadi gitu. Oleh karenanya ketika saya kuliah di S3 di Jepang, kebetulan saya sendiri, daripada kalau orang lain nih pada banyak makan-makan, misalkan ada biasanya kalau di situ pesta-pesta kalau sama sensei ya kemana ya. Nah saya lebih banyak bermain internet. Nah disitulah saya membuat majalah farmasetika. Mungkin Bapak teman-teman di sini sejawat ada yang pernah mendengar majalah farmasetika? Pernah? Nah, jadi saya salah satu foundernya, bukan salah satu sih, satu-satunya founder karena nggak ada lagi. Jadi saya menulis untuk saya sendiri sebetulnya. Jadi ketika saya menulis untuk saya sendiri, setelah saya coba share ternyata banyak komentar juga, banyak orang lain yang merasa terbantu juga gitu. Nah dari situ saya coba yang tadinya blog pribadi, nah saya buat lagi khusus terkait bidang saya itu farmasetika. Jadi tujuan utamanya sebetulnya untuk saya pribadi, setiap hari saya update ilmu saya sebetulnya. Jadi apa yang terjadi hari ini, termasuk tadi EG, DEG, terus yang lainnya juga alhamdulillah update lah gitu ya. Jadi saya bisa lebih memahami karena memang saya pahami dulu saya sendiri gitu. Habis itu baru share ke teman-teman. Nah itu mungkin best practice. Nah selain itu majalah farmasetika ini juga kan ada versi yang jurnal ilmiahnya. Alhamdulillah udah Sinta 3, sekarang lagi mau diajukan ke Sinta 2. Jadi buat para dosen-dosen praktisi yang membutuhkan publikasi di Sinta itu bisa ke situ. Nah tadi yang disampaikan sama Prof Ketut, ternyata memang ada namanya artikel ilmiah populer ya. Ketika saya coba browsing di Amerika sana itu beberapa kayak Pharmacy Times, saya belajar ke situ. Nah ternyata di Indonesia belum ada, gitu. Belum ada majalah yang khusus kefarmasian yang memang fokusnya itu ke apoteker gitu. Oleh karena juga ini sebagai IAI ya, jadi mengajak teman-teman apoteker untuk hobi-hobi yang memang punya hobi digital, yuk bareng-bareng untuk membuat suatu inovasi apapun lah ya. Nah kemarin pernah share ya ke Bu Yulia ya. Nah, itu juga terkait dengan IAI Jabar, kita berkolaborasi di bidang advance ini. Nanti akan mengadakan pelatihan karena aplikasi ini juga sudah digunakan oleh Kimia Farma, apoteker Kimia Farma, kita berkolaborasi. Jadi semua di Jabodetabek. Kemarin kita ke Jakarta, kemudian di Bandung, kemudian kita ke Surabaya, ke Semarang. Nah, di Surabaya ini hampir semua apoteker perwakilan dari seluruh apoteker di Indonesia Timur. Jadi menggunakan aplikasi Inati ini untuk mencetak record dari PDF Partial Medical Record ini. Jadi ketika pasien datang, kan Bu Penny juga pernah bilang ya, ada surveillance pharmacovigilance ya. Nah ini juga bermanfaat sebetulnya. Jadi ketika pasien datang, kalau dulu saya di Jepang itu diberikan buku ya. Nah sekarang lebih canggih nih berarti. Pasien pulang itu udah punya aplikasi dan udah melihat bahwa obat-obat apa saja dan pesan apotekernya apa saja di situ. Nah, kebetulan nanti di tanggal 30 kita akan ada acara untuk secara online nih ya. Mungkin nanti di lain kesempatan ini bekerjasama dengan IAI Jabar untuk mengadakan penggunaan telefarmasi di aplikasi nanti ini. Mungkin itu sekilas ya. Jadi intinya sebetulnya sih dari pribadi dulu baru bermanfaat buat orang lain. Luar biasa sekali pengalaman dari Prof Nasrul. Nah, kalau dari Prof Ketut sendiri bagaimana, Prof? Ya, tentunya sekali lagi teknologi itu adalah tool yang memudahkan kita untuk menjalani aktivitas keseharian kita, salah satunya di dalam menjaga kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan, dari aspek-aspek yang lain juga ya, seperti itu. Jadi itu prinsip utamanya, jadi adalah tool.
ya. Dan kemudian faktanya apakah berguna? Ya, kita bergerak maju bukan mundur atau stagnan kan seperti itu. Jadi maka hal-hal yang sifatnya sudah menjadi pengetahuan umum itu bisa dikerjakan oleh teknologi. Dan kemudian yang kedua adalah banyak sekali hidden information dari yang sekarang salah satu dari revolusi industri 4.0 itu adalah big data, ya kan? Jadi termasuk secara filosofi juga dikatakan bahwa semesta ini diciptakan dengan suatu keteraturan-keteraturan, maka ilmu matematik terus berkembang kan. Jadi termasuk juga data-data yang banyak sekali itu dari tadi PMR, profil dari medical record itu tentu banyak sekali pembelajaran yang kita lakukan. Maka tidak salah tema dari talk show hari ini adalah lifelong learner kan gitu seperti itu. Kalau kita memang mau menjadi apoteker harus siap belajar sepanjang hayat kan gitu. Nah, salah satu belajar yang paling efektif adalah apa? Adalah dengan mengajar. Itulah salah satu kenapa saya jadi dosen kan gitu. Karena kalau saya mau mengajar pasti saya bertanya dalam hati saya, besok saya akan mau mengajar apa? Kan begitu. Begitu, oh ini materi ini masih belum ada, materi ini masih jadul, maka saya akan cari. Maka teknologi megang peranan penting. Ya, jadi banyak sekali materi-materi terbarukan, informasi-informasi terbarukan dari teknologi. Ya, termasuk juga jangan sampai koleha-koleha kita di pelayanan farmasi seperti apoteker di apotek maupun di rumah sakit itu ketinggalan informasi, bahkan banyak pasiennya yang lebih kenal duluan. Itu sering sekali kita lakukan karena saya kebetulan punya apotek kayak dulu sebelum jadi dekan ya sekali-sekali nongol kan gitu gimana sih perilaku dari pasien kita kan gitu seperti itu. Jadi banyak sekali peran kita di sana sebenarnya. Dan kemudian dengan kaitan dengan teknologi bahkan kadang dia lebih tahu duluan. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus browsing. Oh ternyata itu yang dia mengetahui sampai di sana. Kita samakan dulu persepsinya, baru tingkatkan dengan kecerdasan yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah bisa dikatakan apoteker memegang peranan penting terkait dengan teknologi ini, itu akan meningkatkan jumlah transaksi. Ya, mau nggak mau kan karena kita memegang dua misi sosial dan misi profit kan, nggak mungkin kita misi sosial saja, itu namanya sinterklas kan gitu. Jadi kalau itu yang kita pegang dalam 1 atau 2 bulan saya katakan apotek kita pasti kolap, bangkrut kan gitu seperti itu dan banyak sekali. Maka jadi intinya segala investasi teknologi yang Bapak Ibu lakukan prinsipnya harus meningkatkan omset kan demikian. Nah ini harus juga dipegang prinsip itu, bagaimana investasi yang kita lakukan dalam teknologi harus meningkatkan omset kita, yang sebagian kita balikan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Ya kan? Jadi maka ketika itu terjadi adalah contohnya. Jadi saya cuma mengamati dari belakang, jadi asisten apoteker saya sedang melakukan komunikasi dalam proses transaksi. Dan ternyata transaksi tidak terjadi. Nah, saya sudah browsing di belakang, apa yang dia tanyakan kan gitu. Oh ternyata ini. Saya tahan dulu itu calon konsumen saya. Karena dengan santainya aja bilang asisten apotekernya bilang kepada calon konsumen saya bahwa produknya tidak ada. Nah, sebagai apoteker saya langsung browsing, alternatifnya banyak dan kita miliki, saya tahan. Maka saya jelaskan semua secara farmakologi, begini bekerjanya, produk yang dia inginkan, produk yang saya punyai apa, tidak jauh beda, bahkan bisa dikatakan sama. Karena saya sudah menguasai informasi tadi dengan browsing aja di teknologi, kira-kira demikian. Jadi jelas sekali gitu seperti itu peran kita terkait dengan profesi kita, eksistensi kita, dan juga teknologi. Bagaimana akan membantu eksistensi dari profesi kita, kira-kira demikian. Prof Ketut dan Prof Nasrul sepakat ya Prof bahwa teknologi itu tidak menggantikan apoteker ya Prof ya. Tidak akan pernah ya Prof ya. Jadi buat yang mungkin terfikirkan stigma bahwa kita akan digantikan oleh teknologi itu tidak mungkin ya Prof ya. Karena tadi sempat saya bilang teknologi boleh smart tapi manusianya harus lebih smart ya kan. Kalau dari Pak Oscar boleh share
Pak kalau dari Pak Oscar programnya yang bisa apa ya istilahnya ya, menjembatani kepentingan apoteker dengan teknologi dari Swipe RX kira-kira seperti apa Pak Oscar? Tadi yang sudah disampaikan Prof. Nasrul, Prof. Ketut, seperti dari awal komitmen Swipe RX adalah satu media bagi rekan-rekan tenaga kefarmasian dalam mendapatkan informasi yang baik dan benar, mengupgrade skillnya dan memperkuat dari sisi profesionalisme yang dijalankan oleh semua rekan-rekan kefarmasian. Dan tentunya di satu sisi kami juga punya Swipe RX Belanja, di mana sebagai media digital distribusi farmasi yang memberikan akses yang luas kepada rekan-rekan apotik untuk mendapatkan produk-produk farmasi terbaik. Dan seperti yang Prof. Ketut tadi sampaikan, Prof. Ketut sudah punya apotik, ya kan, bagaimana apotik itu bukan hanya menjadi sarana sosial, tapi juga harus menciptakan satu keuntungan yang baik. Dan tentunya kami Swipe RX, investasi kami yang pertama adalah bagaimana membentuk satu tenaga profesional yang baik, ya, memperkuat dari sisi dunia pendidikan, dan berikutnya kita juga memberikan satu akses yang baik kepada jalur distribusi farmasi di sisi B2B. Artinya bagaimana memberikan akses yang baik penyediaan produk-produk farmasi kepada apotik-apotik retail yang independen. Nah, kalau rekan-rekan farmasi selain cita-citanya pasti ingin bekerja di dunia farmasi, untuk selanjutnya bagaimana bisa membuka satu usaha. Nah, disinilah kami ingin semua rekan-rekan farmasi yang sudah profesional, artinya kalau sudah berpraktek sebagai seorang apoteker itu kan punya profesionalismenya, ya, juga bisa memberikan satu kontribusi yang baik dengan membuka sebuah lapangan pekerjaan. Apotek itu punya sisi yang saya lihat adalah adanya lapangan pekerjaan, ya Prof. Mohon izin. Jadi kalau di situ ada tenaga yang dipekerjakan, ada apotekernya, asisten apotekernya, bahkan ada yang melayani sebagai frontlinernya. Nah, tentunya apotek ini memegang peranan yang penting sebagai sarana sosial. Pasien bisa mendapatkan obat-obatan secara baik, obat-obatan yang bisa dilayani secara baik dengan apoteker yang profesional yang bisa mengayominya. Yang seperti tadi Prof sampaikan, didengarkan dulu pasien ini ada apa ya, kenapa bisa tidak terjadi transaksi itu, kenapa, kan seperti itu. Nah, kami Swipe RX juga memberikan satu media pendidikan di mana di sini juga ada Pak Immanuel Hutagalung. Beliau merupakan rekan yang memang memanage bagaimana tentang marketing manajerial di apotek, bagaimana membangun suatu bisnis farmasi yang bisa dua sisi berjalan, dari sisi sosial dapat, dari sisi keuntungan dapat, dan bagaimana juga media yang kita berikan untuk digital distribusi kami memberikan akses kepada apotek-apotek retail yang independen di setiap pelosok di Indonesia ini bisa mendapatkan obat yang dengan harga yang terjangkau, harga yang kompetitif, pelayanan yang cepat. Ya, kadang-kadang distribusi itu mesti nunggu sampai 3 hari, 5 hari. Tapi kalau kami layanannya bisa hari yang sama bisa diantar, atau 1 hari bisa diantar. Nah, itu akan memberikan satu akses farmasi yang baik. Apotek pun nggak perlu stoknya terlalu banyak. Kalau jalur distribusinya harus nunggu 5 hari pengirimannya, kalau sekarang cuman sehari sampai, artinya kan stoknya tidak perlu dibeli terlalu banyak. Ini adalah bagaimana kami berkontribusi terhadap apotek-apotek retail yang independen dalam membangun bisnisnya. Jadi satu sisi sosial kami adalah pengembangan dan penguatan pendidikan, sisi lain kita memberikan jalur distribusi yang terbaik. Dan itulah bagaimana media digital kami itu digunakan terhadap sisi pendidikan maupun media distribusi farmasi. Begitu. Terakhir saya buka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Boleh, ada yang mau bertanya? Malu-malu sepertinya. Oh ya, wow, udah. Oke, langsung silakan. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh. Nah, yang pertama tadi membahas mengenai artikel ilmiah. Nah, tadi itu kan ada yang artikel ilmiah yang ditujukan kepada masyarakat dan ada yang ditujukan kepada pada bidang tertentu. Nah, lebih disarankan untuk mempublish yang mana terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu tadi kalau misalnya yang di artikel yang ditujukan kepada masyarakat, tentu itu menggunakan bahasa-bahasa yang awam, yang diketahui atau trendy gitu bahasanya. Nah, lalu untuk apakah hanya dalam bentuk tulisan saja? Apakah boleh dalam bentuk gambar? Maksudnya dalam bentuk visualisasi yang berbeda gitu dalam bentuk artikelnya itu.
Lalu yang ketiga, karena ini membahas mengenai aplikasi ya, jadi yang saya ketahui itu kalau misalnya saya membaca beberapa artikel itu ada yang seperti dari diagram flow diagramnya gitu. Ada yang seperti dari admin ke konsumen. Nah, kalau misalnya melihat dari situ tuh seperti baik gitu loh. Tapi kenyataannya terkadang ada kendala-kendala yang dihadapi. Kalau boleh tahu apa saja yang kendala yang dihadapi untuk pengembang itu? Tentu segmen pembacanya beda-beda ya. Jadi tentu artikel ilmiah itu pakemnya sudah jelas. Ya, jadi polanya juga sudah jelas. Harus tentunya ada data dulu dari hasil riset atau penelitian, kemudian memenuhi syarat atau kaedah-kaedah penelitian yang benar, baru kita bisa publikasikan dalam artikel ilmiah sesuai dengan aturan main yang sudah ditetapkan oleh misalnya jurnal ilmiah, apakah itu Nature, Molecule, Cell, dan lain sebagainya. Tentu dia mempunyai level-level atau aturan main tersendiri. Ya, itu bagi orang yang sudah biasa dalam dunia penelitian atau riset itu nggak jadi masalah, menurut saya. Kenapa? Karena dia tahu untuk ingin dipublish di Nature misalnya, ini tingkat kedalaman, keluasan, dan tingkat hilirisasi dari teknologi atau hasil riset yang ingin kita publikasikan. Kan seperti itu. Jadi mestinya orang yang sudah biasa berkecimpung di dunia riset, biasanya nggak ada masalah. Ya, walaupun ada unsur lakinya juga sedikit di sana. Itu. Dan kemudian yang kedua untuk artikel ilmiah populer, tentu segmen pasarnya lebih luas. Bukan hanya spesifik bidang ilmu tersebut. Bahkan mungkin orang yang awam sama sekali di bidang itu bisa memahami tulisan yang ingin kita buat. Memang sengaja didesain untuk semua kalangan tanpa kecuali, ya. Itu salah satunya. Maka saya bisa memahami tulisannya Kwik Kian-gi di bidang ekonomi, walaupun saya bukan berlatar belakang bidang ekonomi, dan memang desain beliau memang untuk semua kalangan yang membaca media massa tersebut, kan seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau bukan dalam bentuk tulisan? Justru itu salah satu opsi saya berikutnya. Ya, apabila seseorang bisa menampilkan sekian pesan hanya dalam satu infografis atau gambar dan tertangkap semua, itu benar-benar menurut saya excellent dan jenius. Justru seperti itu, dan itu memang memerlukan proses pengenapan, perenungan, dan kemudian dia sudah lengkap, pasti punya datanya semua, kemudian narasinya pasti sudah ada, bagaimana menerjemahkan dalam satu slide. Makanya saya katakan ke mahasiswa-mahasiswa saya, apa yang ingin kamu teliti buat dalam satu halaman, yaitu yang namanya roadmap, riset roadmap kan. Kalau dia sudah paham membuat itu, pasti paham apa yang mau dia lakukan, seperti itu. Itu justru menjadi tantangan tersendiri, ya kan, karena sekarang orang waktu sangat terbatas. Karena terbatas kenapa? Karena banyaknya pilihan. Mulai dari sampai yang tidak berguna sampai yang sangat berguna, sampai dia tahu. Maka filter kita menjadi penting kan. Sekarang semua tersesat, demikian banyaknya opsi atau pilihan hidup kan, seperti itu kira-kira. Maka bagaimana dalam waktu yang terbatas tersebut pesan yang ingin kita sampaikan dapat ditangkap oleh audiens atau sasaran target kita kan. Maka satu halaman dalam gambar itu menjadi penting. Maka saya sangat salut dengan sebuah ilustrasi, dia membuatnya semacam otokritik dan bagi kita yang mempunyai keyakinan yang fanatik misalnya. Ya, itu jadi kalau dinarasikan pasti akan menjadi berhalaman-halaman itu kan, dengan lengkap dengan kajian ilmiah dan lain sebagainya. Tapi dengan satu ilustrasi saja dia sudah cukup menampar apa yang menjadi keyakinan saya, salah satunya kalau kita mau introspeksi diri. Bisa ditangkap mungkin jawaban saya, terima kasih. Jadi tadi membahas tentang teknologi, kan sebetulnya untuk teknologi sendiri mungkin mungkin mudah untuk apoteker yang masih muda gitu ya Pak U ya. Nah, untuk apoteker yang telah terdahulu, apakah memang ada strateginya untuk mencapai untuk bisa menyamaratakan tentang teknologinya? Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi menyangkut daerah terpencil itu Bu, dan
Iya, dan di daerah terpencil itu kan sebetulnya teknologi juga masih terbatas. Nah, untuk daerah terpencil sendiri, apakah Swipe RX ini ada strateginya gitu Bu untuk mencapai daerah terpencil tersebut? Terima kasih. Eh, Tadi menjawab yang pertama tentang bagaimana perbedaan usia ya antara apoteker yang masih muda sama yang sudah mungkin yang sudah berpengalaman ya. Kalau kita bilang tua, usia itu deret angka. Sebenarnya bagaimana kita menjawab tantangan itu adalah karena keterbukaan pemikiran kita. Saya yakin semua rekan-rekan yang sudah berprofesi itu punya keterbukaan pemikiran dan kita di sini memang menjawab tantangan seperti Prof. Ketut juga sampaikan di industri 4.0 ini semuanya harus bisa beradaptasi, semuanya harus bisa untuk menjawab tantangan tersebut. Maka dari itu kalau mungkin dengan yang muda-muda sudah melek teknologi, sudah banyak main dengan Twitter, Facebook, ya, sudah aktif dengan media sosial, memahami media sosial itu mudah. Tapi bagaimana memberikan itu kepada orang-orang yang juga mungkin sudah sibuk bekerja, sudah punya dunianya dalam profesinya yang memang sudah aktif. Sebenarnya yang kita lakukan saat ini bagaimana mensosialisasikan ini yang pertama-tama satu bagaimana mereka menggunakan itu sebagai keseharian mereka. Mencari informasi, kita dulu mencari informasi kita harus nonton televisi, kita cari berita. Sekarang mencari informasi kita bisa melalui satu gadget kita, smartphone kita lihat ya kan banyak platform di situ digunakan ya kan. Pertama dari itu dulu, memahami bagaimana mencari informasi yang baik, tinggal klik bisa dibaca di situ ya. Dan kita juga punya tim di mana kita mensosialisasikan kepada rekan-rekan apoteker di seluruh wilayah daerah-daerah. Dan penggunaan teknologi dengan di daerah-daerah terpencil saat ini memang akses jaringan itu sudah terbuka ya. Akses jaringan sudah banyak dibangun. Ya tentunya provider-provider sudah mulai masuk dan smartphone saya rasa di setiap pelosok sudah ada. Begitu ya. Jadi tinggal penggunanya adalah kita gunakan secara arif, secara bijaksana bahwa teknologi ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Dimanapun orang kayaknya sudah buat TikTok tuh. Udah media sehari-hari gitu ya. Kenapa kita tidak menjadikan itu menginternalkan seperti Swipe RX ini kebutuhan untuk mencari informasi tentang kebutuhan dari apoteker, kebutuhan dari rekan-rekan farmasi, bahkan apoteknya sendiri. Jadi ini adalah masalah kebiasaan. Kalau kita bisa belajar dengan keseharian kita dan membiasakan itu pasti akan terinternal di dalam diri kita. Jadi saya yakin kalau untuk di batasan-batasan secara teknologi di daerah-daerah saat ini sudah mulai berkurang. Walaupun masih ada kesenjangannya, tapi sudah jauh berkurang. Begitu. Terima kasih. Iya. Rasanya untuk talk show ini sudah kita cukupkan saja. Terakhir untuk ketiga narasumber, boleh masing-masing dari Pak Oscar sampai ke Pak Nasrul untuk pesan dan harapan bagi apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian di era yang serba teknologi ke depannya. Mari rekan-rekan farmasi dimanapun berada dan tentunya yang pada kesempatan hari ini hadir, kita harus bisa menjawab tantangan seperti tadi Prof. Ketut sampaikan. Industri 4.0 dengan teknologi yang begitu maju dan banyaknya teknologi saat ini yang bisa digunakan, kita bisa memilih dan memilah secara baik dan tentunya gunakan teknologi yang mendukung daripada profesionalisme profesi kita untuk maju dan berkembang dan berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Itu saja. Terima kasih. Bahwa manusia smarter than teknologi. Itu prinsip utama. Jadi apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia itu adalah tool, hanya alat untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sebenarnya sebagai tambahan tadi terkait dengan teknologi, kita tidak berhenti di revolusi industri 4.0. Nah, Jepang sudah mencanangkan namanya Society 5.0. Jadi semua kemajuan di bidang sains dan teknologi itu untuk kemaslahatan kita, jadi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, ya bukan menjadikan kita stres, depresi akibat dari teknologi, justru menjadikan hidup kita lebih baik kualitasnya. Kira-kira demikian. Karena saya mewakili dari Jabar, tentunya saya hanya menyampaikan pesan saja dari Bu Ketua. Jadi mari apoteker Jawa Barat wujudkan apoteker Motekar, yaitu modern, terus terbuka, kolaboratif, adaptif, dan responsif. Mungkin itu saja.
kesimpulannya adalah teknologi bukan untuk dimusuhi tapi untuk diadaptasi ya. Teknologi boleh pintar tapi manusia lebih pintar karena teknologi ciptaan manusia dan manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk Pak Oscar, Prof. Ketut, dan Prof. Nasrul pada pagi hari ini hingga siang hari ini kita sharing-sharing. Saya Yulia selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swipe RX.